Di dalam hutan terdalam Thailand, berdiri pohon raksasa yang tak boleh disentuh. Karena di dalam batangnya bersemayam seorang wanita yang bisa memberimu keberuntungan atau mengutukmu selamanya. Hai para penjelajah mitos, selamat datang di Mitara. Hari ini kita akan mengungkap salah satu legenda paling mistis dari Thailand. Kisah tentang roh wanita penjaga pohon yang dikenal sebagai Nang Takian. Di antara bayang waktu dan bisikan bintang, tersembunyi kisah-kisah yang tak pernah mati. Mitara adalah gerbang menuju dunia mitologi dari berbagai penjuru. Disinilah kisah-kisah kuno kembali bernyawa. Inilah dunia mitologi. Inilah Mitara. Di pelosok-pelosok Thailand, keyakinan lama tidak mati oleh zaman. Bagi banyak masyarakat desa, pohon bukan hanya makhluk hidup, tapi tempat tinggal jiwa-jiwa halus yang tidak terlihat oleh mata biasa. Salah satu yang paling disakralkan adalah pohon Takian, Hopea odorata, sejenis pohon besar dengan batang kokoh yang tumbuh menjulang. Bagi banyak warga desa, Takian diyakini sebagai rumah bagi roh wanita bernama Nang Takian, anggota dari kelompok Nang Mai, yaitu roh-roh penjaga alam dalam kepercayaan rakyat. Keberadaannya melambangkan kekuatan feminin, kesuburan, dan kesucian. Pohon yang ia huni diperlakukan sebagai entitas hidup yang suci, diberi sesajen, dihias, bahkan dijaga seperti kuil kecil di tengah hutan. Asal-usul keberadaan Nang Takian tidak pernah tertulis dalam kitab atau catatan kerajaan. Ia lahir dari lisan para tetua dan bisikan leluhur. Dalam kepercayaan rakyat, roh seperti Nang Takian masuk dalam kelompok Nang Mai, yakni para perempuan halus yang menjaga unsur-unsur alam, pohon, sungai, angin, dan batu. Nang Takian khususnya dipercaya berasal dari jiwa seorang wanita yang mati tidak wajar, biasanya karena pengkhianatan, penderitaan, atau ketidakadilan, dan kemudian menyatu dengan pohon besar yang menyerap kesedihannya. Bukan sebagai arwah gentayangan, tapi sebagai penjaga yang diberi kekuatan oleh alam itu sendiri. Nang Takian sering digambarkan sebagai wanita muda berparas menawan, mengenakan pakaian adat Thailand yang mewah dengan warna hijau atau keemasan. Rambutnya panjang dan hitam legam, wajahnya anggun namun menyimpan kesan misterius. Ia tidak menetap di satu tempat, melainkan hanya muncul di sekitar pohon yang diyakini menjadi tempat tinggalnya. Penampakannya dipercaya terjadi saat ada pelanggaran terhadap kesucian pohon, namun tidak selalu dalam bentuk ancaman. Dalam kisah-kisah lokal, ia dikenal sebagai roh yang memiliki sifat ganda, lembut pada yang menghormati, tapi tak segan memberi peringatan bagi yang melanggar. Kepercayaan terhadap Nang Takian bukan sekedar warisan budaya, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari yang menyatu dalam pola pikir masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, roh ini dianggap sebagai pelindung desa secara keseluruhan, bukan hanya penjaga pohon tempat ia bersemayam. Oleh karena itu, permohonan yang disampaikan tidak selalu bersifat pribadi. Ada juga warga yang datang membawa harapan kolektif, agar hujan turun saat musim kering, agar penyakit tak menyebar, atau agar ladang tak diserang hama. Menariknya, komunikasi spiritual ini tidak melulu bersifat sakral. Dalam festival atau upacara desa tertentu, warga mengadakan pertunjukan tari tradisional di sekitar pohon Takian sebagai bentuk penghormatan sekaligus hiburan bagi sang roh. Tarian dan musik dianggap sebagai bahasa yang menyenangkan roh alam. Anak-anak bahkan dilatih untuk mengenal siapa itu Nang Takian sejak kecil, bukan untuk menakuti, tapi untuk menanamkan rasa hormat terhadap alam dan kehidupan yang tak kasat mata. Dengan begitu, hubungan manusia dengan roh bukan hanya berupa permohonan, tetapi dialog yang hidup terus diwariskan lintas generasi. Proses pemindahan roh dari pohon Takian dipandang bukan sebagai pengusiran, melainkan undangan yang penuh hormat agar sang roh bersedia berpindah ke tempat yang layak.
Dalam beberapa kasus, warga bahkan memilih tidak menebang pohon sama sekali, melainkan mengalihkan rencana pembangunan demi menghindari gangguan spiritual. Namun, jika pemindahan tak terelakkan, masyarakat akan menggelar prosesi panjang, dimulai dari permintaan izin, pembacaan mantra khusus, hingga ritual penyucian lokasi baru yang akan dihuni roh tersebut. Lokasi baru ini tidak dipilih sembarangan. Biasanya, tempat itu harus tenang, jauh dari kebisingan, dan dekat dengan elemen alami seperti sungai atau rumpun pohon lain. Setelah prosesi, roh dipercayai berpindah dengan tenang ke rumah barunya. Namun, sebagai tanda penghormatan terakhir, masyarakat akan terus menjaga lokasi bekas pohon selama beberapa waktu, tidak langsung membangun di atasnya. Mereka percaya, meskipun roh telah pergi, jejak energinya masih menetap untuk sementara. Selain itu, para tetua atau morpi seringkali melakukan pengamatan mimpi setelah pemindahan. Jika warga mengalami mimpi buruk atau merasa tidak tenang, berarti ada sesuatu yang belum selesai dalam proses tersebut. Dengan demikian, ritual pemindahan bukanlah akhir dari hubungan dengan roh, melainkan fase transisi yang membutuhkan perhatian penuh, baik secara spiritual maupun emosional. Dalam kepercayaan rakyat Thailand, roh seperti Nang Takian tidak selalu hadir dalam bentuk fisik yang nyata. Ia lebih sering menampakkan dirinya melalui cara-cara halus, seperti mimpi atau perasaan intuitif yang sangat kuat. Banyak orang yang mengaku mendapat firasat atau perubahan suasana hati yang drastis setelah berada dekat dengan pohon takian, terutama jika niat mereka tidak bersih. Beberapa warga melaporkan mengalami mimpi berulang dengan gambaran yang serupa. Seorang wanita berpakaian tradisional muncul di hutan, memandang diam-diam, lalu menghilang begitu saja ke dalam batang pohon. Dalam mimpi itu, suasana sering terasa hening namun berat, seakan pesan yang disampaikan tak butuh kata-kata. Kepercayaan ini mengakar dalam pandangan bahwa roh tidak berbicara dengan bahasa manusia, melainkan dengan simbol, emosi, dan bayangan. Oleh karena itu, jika seseorang bermimpi tentang pohon besar, kain warna-warni, atau wanita berpakaian hijau keemasan, masyarakat lokal akan menyarankan agar ia segera berkonsultasi dengan morfi, orang pintar atau dukun roh, untuk menafsirkan pesan tersebut. Dalam beberapa kasus, mimpi tentang Nang Takian diyakini sebagai bentuk peringatan dari alam sebelum musibah terjadi. Sebaliknya, jika mimpinya terasa damai dan hangat, itu dianggap sebagai pertanda restu atau perlindungan dari sang penjaga pohon. Kain sutra yang diikatkan pada batang pohon takian bukan hanya dekorasi atau tanda kesucian, tetapi juga menjadi media komunikasi yang penuh makna. Warna-warni yang dipilih seperti merah muda yang melambangkan cinta dan harapan, hijau sebagai simbol keseimbangan alam, dan kuning keemasan yang melambangkan kemurnian dan keberuntungan mengandung maksud tertentu sesuai dengan permohonan si pemberi. Ada pula yang sengaja memilih warna putih sebagai lambang permintaan maaf atau penyucian diri. Menariknya, pengikatan kain ini sering dilakukan dalam suasana yang hikmat, bukan terburu-buru. Orang-orang biasanya akan menyampaikan niat mereka dalam hati, lalu mengikatkan kain dengan simpul perlahan, seolah mengikat harapan mereka agar dijaga oleh roh penghuni pohon. Di beberapa tempat, masyarakat bahkan menuliskan nama mereka di kain atau menyematkan foto kecil bersama doa khusus. Tak hanya orang biasa, bahkan beberapa pelaku bisnis atau pejabat lokal pun diketahui datang diam-diam untuk berdoa atau memberikan persembahan di pohon takian sebelum mengambil keputusan besar. Praktik ini menegaskan bahwa tradisi tersebut tidak mengenal kasta sosial atau batas usia. Semua orang dari petani hingga pejabat memerlukan berkat dan perlindungan yang datang dari entitas yang lebih tinggi, yang dalam hal ini diwujudkan melalui roh wanita penjaga pohon. Dalam banyak cerita rakyat Thailand, pohon takian dianggap sebagai batas antara dunia manusia dan dunia roh. Ketika batas ini dilanggar tanpa penghormatan, dampaknya tak hanya dirasakan secara spiritual, tapi juga fisik.
Beberapa tukang kayu dan pekerja konstruksi menceritakan pengalaman mereka saat mencoba menebang pohon takian. Gergaji yang tiba-tiba patah, mesin berat yang macet tanpa sebab, atau suara tangisan yang terdengar dari dalam batang pohon saat malam hari. Bahkan ada kisah tentang seorang pekerja yang setelah menebang batang pohon besar tanpa ritual, mengalami demam tinggi berhari-hari sambil meracau menyebut nama seorang wanita yang tidak dikenal, hingga akhirnya keluarganya memanggil biksu untuk memulihkan kondisi rohaninya. Konsekuensi dari gangguan semacam ini sering dianggap sebagai bentuk peringatan terakhir. Jika setelah itu tidak juga dilakukan ritual pemulihan, masyarakat percaya roh dapat melekat pada individu yang bersalah, menimbulkan gangguan berkepanjangan yang bisa mempengaruhi keturunan. Maka dari itu, dalam setiap pembangunan, kehadiran seorang biksu atau morfi dianggap sangat penting. Mereka bukan hanya pemimpin upacara, tetapi penjaga harmoni antara yang kasat mata dan yang tak terlihat. Di era ketika gedung pencakar langit dan jalan tol membelah kota, wujud kepercayaan terhadap Nang Takian justru menemukan bentuk baru yang menyatu dengan kehidupan urban. Di tengah pusat perbelanjaan, di sisi jalan raya Bangkok yang padat, atau di tengah taman kota, pohon takian yang dianggap berpenghuni tetap dipertahankan. Mereka dibalut kain warna-warni, diberi tempat sesajen, dan bahkan dipasang lampu untuk menerangi malam, bukan sebagai hiasan, melainkan sebagai bentuk penghormatan agar roh tidak merasa diabaikan. Pemerintah daerah di beberapa provinsi bahkan memilih memindahkan jalur konstruksi demi menghindari pohon yang dianggap bernyawa. Hal ini bukan karena tekanan agama, melainkan sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya lokal. Sekolah-sekolah pun mulai memasukkan legenda Nang Takian ke dalam pendidikan budaya tradisional, agar generasi muda mengenal akar spiritual leluhurnya. Dalam komunitas spiritual modern, pohon ini bahkan dianggap sebagai ruang meditasi alamiah, di mana energi bumi dan langit bertemu, menjadikan tempat ini bukan hanya suci, tetapi juga menyembuhkan secara psikis dan emosional. Fenomena permohonan angka keberuntungan di pohon takian menjadi salah satu bukti bagaimana mitos kuno dapat melebur ke dalam kebutuhan modern tanpa kehilangan esensinya. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pedesaan, tetapi juga oleh penduduk kota yang sengaja menempuh perjalanan jauh demi mendapat petunjuk gaib. Selain menaburkan bedak di batang pohon, beberapa pencari angka menggunakan teknik lain, seperti membakar dupa sambil memohon petunjuk dalam hati, lalu menunggu mimpi yang dianggap sebagai jawaban dari roh. Beberapa orang bahkan datang membawa kamera atau ponsel dengan harapan menangkap cahaya aneh, bayangan, atau kilau samar yang dianggap sebagai bentuk komunikasi dari Nang Takian. Di pasar-pasar spiritual, cerita tentang angka yang muncul dari mimpi setelah berziarah ke pohon takian beredar luas dan sering dijadikan patokan dalam memilih nomor. Mereka yang merasa beruntung akan kembali dengan persembahan lebih besar, bahkan membawa penari tradisional untuk menari di bawah pohon sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih. Bagi sebagian orang luar, mungkin ini tampak sebagai bentuk tahayul. Namun bagi masyarakat lokal, praktik ini bukan soal menang atau kalah, melainkan tentang keyakinan bahwa keberuntungan bisa hadir bila kita menghargai kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri. Disinilah mitos dan harapan duniawi menemukan keseimbangan antara penghormatan dan keinginan. Lebih dari sekedar cerita seram, legenda Nang Takian mengajarkan tentang batas dan etika dalam memperlakukan alam. Ia hadir sebagai penjaga pohon, bukan untuk menakut-nakuti, tapi mengingatkan manusia bahwa tidak semua hal bisa dikuasai sesuka hati. Dalam dunia yang semakin melupakan spiritualitas alami, kisah ini mengajak kita untuk kembali menghargai apa yang tampak diam tapi sesungguhnya hidup. Keajaiban pada akhirnya bukan soal keanehan, tapi tentang rasa hormat yang kita tanam pada yang tak terlihat. Legenda usai diceritakan, tapi maknanya baru saja dimulai. Apakah kamu percaya bahwa pohon besar bisa menjadi tempat bersemayam roh seperti Nang Takian? Atau pernahkah kamu mendengar cerita serupa dari daerahmu?
Kalau kamu merasa kisah ini bikin merinding dan menyentuh hati, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak legenda dari berbagai penjuru dunia yang akan kami ungkap di Mitara, tempat di mana mitos lama terbangun kembali. Terima kasih sudah menjelajah bersama Mitara.